Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kredit dan valuta asing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Intan Kusuma Ningtyas, dan yang kedua yaitu Mayang Mega Cahyani, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Yuliana Nurikma selaku menjadi moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Intan Kusuma Ningtyas, dipersilakan. Penerapan emas sebagai cadangan. Telah disepakati bahwa emas sebagai alat transaksi atau standar global nilai mata uang melalui perjanjian Bretton Woods. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat cukup memiliki kekuatan politik dan ekonomi kala itu, serta Amerika Serikat bersedia memberikan sejumlah pinjaman kepada berbagai negara yang terdampak Perang Dunia Kedua dalam bentuk dolar Amerika. Sebagai jaminan, Amerika menerima emas yang dimiliki oleh negara-negara terdampak, di mana secara tidak langsung Amerika menguasai seluruh emas di dunia, di mana nilai dolar disokong oleh emas. Artinya, dolar Amerika telah menggantikan emas sebagai sumber likuiditas dan perekonomian dunia, juga menjadi basis sistem keuangan dunia. Implikasinya, setiap negara membangun cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika. Ini menjadi titik di mana dolar Amerika menjadi mata uang internasional. Emas menjadi penjamin ketika dolar Amerika dicetak dan dijadikan cadangan devisa Amerika Serikat untuk negara-negara yang bertransaksi. Namun hal ini menjadi bumerang bagi Amerika Serikat itu sendiri karena semakin banyak produksi dolar menggunakan emas, persediaan emas menjadi menipis secara sepihak. Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Hal ini mengejutkan bagi dunia, namun dolar Amerika terlanjur mendunia. Penerapan dolar Amerika Serikat sebagai cadangan. Berkat perjanjian Bretton Woods 1944, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang global yang digunakan banyak negara di dunia. Soalnya isi perjanjian tersebut menegaskan penggunaan dolar sebagai mata uang cadangan yang mengacu pada emas. Walaupun perjanjian tersebut ditiadakan secara sepihak oleh pemerintah Amerika Serikat sejak 1971, dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih disepakati banyak negara di dunia, mulai dari urusan transaksi antar negara, antar lembaga, hingga menjadikannya sebagai cadangan devisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan dolar Amerika Serikat sebagai cadangan. Wajar saja dolar Amerika Serikat yang sering beredar di dunia membengkak jumlahnya. Kalau jumlah yang beredar pada 27 Juni 2018 mencapai 1,67 triliun US dollar dan data terakhir pada 31 Januari 2019 dari Federal Reserve menunjukkan jumlahnya mencapai 1,70 triliun US dollar. Data terakhir ini menunjukkan dengan jelas kalau dolar Amerika Serikat masih mendominasi dalam pembentukan cadangan devisa banyak negara di dunia. Sekitar 61,82% dari 10,9 triliun US dollar menjadi pembentuk cadangan devisa di dunia. Dolar Amerika Serikat masih diandalkan hingga saat ini sebagai salah satu pelindung nilai yang terbilang aman. Terlebih penggunaan uang global yang satu ini sangat bermanfaat di negara-negara yang tidak stabil dari sisi politik dan ekonomi. Selanjutnya, konsep nilai tukar atau exchange rate concept. Pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang dengan suatu negara dengan mata uang negara lain. Kurs atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Jadi dapat disimpulkan nilai tukar rupiah adalah suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Dua jenis utama sistem nilai tukar adalah nilai tukar tetap dan nilai tukar bebas. Masing-masing memiliki beberapa varian.
Selanjutnya, karakteristik sistem nilai tukar yang ideal. Pertama, nilai tukar antara dua mata uang manapun harus ditetapkan secara kredibel. Hal ini untuk menghilangkan ketidakpastian terkait daya belinya terhadap harga barang dan jasa, serta nilai aset real dan finansial. Kedua, sebuah mata uang harus dapat dikonversi dengan mudah ke mata uang lainnya. Konvertibilitas nilai tukar memungkinkan aliran modal bergerak bebas lintas negara. Ketiga, mata uang harus memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen. Misalnya dalam mengejar tujuan domestik seperti target pertumbuhan dan inflasi. Yang selanjutnya yaitu konsep nilai tukar. Secara umum, nilai tukar terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap, di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak atau terapresiasi maupun terdepresiasi. Dan yang kedua yaitu sistem nilai tukar mengambang, di mana mata uang mengambang atau bergerak secara bebas, tergantung pada fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Selanjutnya yaitu penentuan nilai tukar. Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh banyak faktor, seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, yaitu perubahan dalam cita rasa masyarakat. Dan yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga, yaitu kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat, yaitu perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Dan yang terakhir yaitu kelima, pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.